Salam budaya, Rahayu. Sejarah tetap saja misteri. Sejarah tetap membuat saya penasaran. Seperti halnya cerita Ratu Lembah yang dihukum mati. Siapa perempuan ini sebenarnya dan berkonflik dengan siapa? Ratu Lembah dan Amangkurat III. Seperti ini penuturannya. Sebuah peristiwa berdarah kembali terulang di Istana Mataram pada masa Amangkurat III. Raden Mas Rahmat juga dijuluki Pangeran Kencet karena menderita cacat di bagian tumit kaki. Ketika menjadi raja bergelar Sri Susuhunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Istrinya, Ratu Ayu Lembah, seorang permaisuri sekaligus seorang wanita berpengaruh di keraton selain raja. Ia dihormati dan tiada siapapun yang berani membantah permintaannya. Ada banyak versi cerita mengenai Ayu Lembah. Peristiwa mengerikan di Istana Mataram Kartosuro terjadi di awal abad 18 Masehi. Ayu Lembah, seorang permaisuri, istri dari Amangkurat III dari Kesultanan Mataram Kartosuro, ia putri Pangeran Puger yang dikisahkan selingkuh dengan seorang laki-laki muda bernama Raden Sukro, anak Patih Sindurjo. Perselingkuhan Ayu Lembah dengan anak patih kerajaan itu kemungkinan disebabkan oleh ketidakpuasannya pada masalah jasmania yang diberikan suaminya karena dianggap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Setelah sekian waktu, Ayu Lembah akhirnya menemukan sosok laki-laki yang bernama Raden Sukro, yang kala itu usianya masih muda. Hubungan gelap antara Ayu Lembah dan abdinya itu terus terjalin, dilakukan dengan penuh rahasia. Akan tetapi akhirnya terbongkar hingga kemudian membuat geger istana, serta dianggap sebagai citra buruk yang mencoreng kewibawaan kerajaan. Kemudian Ayu Lembah diceraikan dan jabatan kepermaisuriannya dicabut. Kemudian ia diserahkan kepada ayahnya, Pangeran Puger. Amangkurat III memerintahkan pamannya Pangeran Puger untuk membunuh anaknya sendiri. Di tangan ayahnya sendiri itulah Ayu Lembah menemui ajalnya di dalam pugeran. Namun versi cerita Ayu Lembah yang lain juga diceritakan. Sunan Mas membuat surat aduan kepada Puger, pamannya sekaligus mertuanya, bahwa anak perempuan Puger yang telah dinikahinya itu telah minggat serta selingkuh dengan Raden Sukro. Puger marah ketika mendapati anak perempuannya itu menyimpan surat kekidungan kiriman Raden Sukro dan segera menitahkan pembunuhan. Raden Sudiro dan adiknya Raden Ontowiryo segera diutus Puger untuk membunuh kakaknya. Mereka ragu menjalankan perintah ini hingga Ontowiryo harus bolak-balik menghadap ayahnya untuk mengubah keputusan itu. Tapi keinginan Puger sudah jelas. Barang siapa tak mau melaksanakan titahnya akan kena kutukan. Raden Sudiro, Ontowiryo, dan Ayu Lembah menangis. Mereka saling berpelukan sebagai tanda perpisahan. Ayu Lembah
mempersiapkan diri menyambut kematiannya. Ia mandi, berdandan, dan memakai wewangian, lalu duduk dan menutup muka. Adik-adiknya segera menjerat lehernya dengan kain. Yang lain memegangi tangan dan kaki Lembah. Dengan semakin kencangnya ikatan kain diiringi dengan air mata yang keluar dari mata adik-adiknya. Nyawa Raden Ayu Lembah lenyap. Cinta terlarang Raden Ayu Lembah dan Raden Sukro dianggap aib yang amat memalukan kalangan istana Kartosuro. Hubungan mereka dianggap sebagai satu tindakan pembangkangan hingga kematian mereka menjadi satu keputusan yang dianggap benar. Tubuh Raden Ayu Lembah yang sudah tak lagi bernyawa itu segera dibawa dan dibenamkan di Pasarean, Banyu Sumurup. Versi lain pun juga diceritakan. Amangkurat III mendapat informasi bahwa istrinya terlibat hubungan asmara dengan seorang putra pejabat bernama Raden Sukro. Sang raja sebenarnya tidak langsung percaya dan justru beranggapan bahwa desas-desus itu sengaja dihembuskan kubu Pangeran Puger untuk menurunkan reputasinya di mata rakyat. Amangkurat III tentu saja tidak akan membiarkan rumor miring terkait istrinya itu terus berkembang. Maka ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi nyawa Raden Sukro. Setelah Raden Sukro dibinasakan, Amangkurat III menemui Pangeran Puger dengan membawa istrinya. Sang raja lantas memaksa paman sekaligus mertuanya itu untuk mengeksekusi mati Raden Ayu Lembah. Belum diketahui apakah Pangeran Puger mematuhi perintah itu dan membunuh putrinya sendiri. Karena menurut versi lain Raden Ayu Lembah kemudian dihukum lawe atau hukuman gantung dan dimakamkan di daerah yang kini dikenal dengan nama Lawean. Ada versi yang lebih mengerikan lagi. Amangkurat III memerintahkan untuk mengeksekusi permaisurinya sendiri, sekaligus menyaksikan proses eksekusi mati permaisurinya, yaitu Raden Ayu Lembah. Sang ratu dieksekusi dengan seutas jarik mencengkeram lehernya. Ia mati terbunuh di keputren, yang kemudian dilemparkan dalam keadaan telanjang oleh para dayang ke kandang macan untuk dijadikan santapan harimau Jawa. Sungguh seorang wanita yang tangguh menghadapi kematiannya. Ratu Lembah, apapun kesalahannya, namun dia mempunyai cinta sejati yang dibawa sampai mati. Semoga legenda Ratu Lembah menjadi inspirasi untuk mengenal tentang arti cinta dan pengorbanan yang sebenarnya. Salam budaya, Rahayu.